Malam. Di sini kita kelompok 2 akan mempresentasikan hasil presentasi kita mengenai asuransi kesehatan sebagai bagian pembiayaan kesehatan. Langsung saja, asuransi kesehatan adalah suatu bentuk perlindungan finansial yang memberikan jaminan atas biaya pengobatan dan perawatan medis yang diperlukan jika seseorang mengalami sakit atau kecelakaan. Asuransi kesehatan dapat membantu mengurangi beban biaya medis yang sangat tinggi dan tak terduga, dan juga memberikan akses ke layanan kesehatan yang lebih baik bagi orang-orang yang tidak mampu membayar sendiri. Dilanjutkan rekan saya, Ardal Budali. Baik. Selanjutnya, asuransi kesehatan bagian dari pembiayaan kesehatan. Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi menjadi dua, yaitu dibiayai perorangan dan dibiayai oleh publik. Biaya perorangan dibagi menjadi dua, yaitu pembayaran langsung atau out of pocket, dan yang kedua asuransi kesehatan swasta. Pembayaran langsung dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan seluruhnya oleh pasien, dan yang kedua ditanggung bersama pasien dan layanan kesehatan. Sedangkan asuransi kesehatan swasta dibagi menjadi dua, skema individu atau kelompok, dan yang kedua managed care. Sementara dibiayai oleh publik dibagi menjadi dua, yaitu asuransi kesehatan sosial, di mana dia juga dibagi menjadi dua, yaitu dana tunggal dan dana majemuk. Dan kemudian pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak umum dan pajak hipotek. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke prinsip dasar asuransi kesehatan. Yang pertama adalah risiko bersama atau pooling of risk. Risiko kesehatan dibagi secara kolektif dalam suatu kelompok peserta asuransi. Dengan cara ini, beban biaya kesehatan dapat disebar di antara peserta sehingga tidak menjadi beban berat bagi individu yang mengalami penyakit berat. Selanjutnya premi. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam periode tertentu sebagai bentuk kontribusi untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Besaran premi biasanya dihitung berdasarkan tingkatan risiko kesehatan, usia, dan manfaat yang ditawarkan oleh posisi asuransi. Kemudian ada klaim. Proses pengajuan permintaan pembayaran atas biaya perawatan medis yang telah diterima oleh peserta asuransi. Klaim dapat dilakukan secara langsung oleh penyedia layanan kesehatan ke perusahaan asuransi atau cashless, atau dibayar terlebih dahulu oleh peserta dan kemudian diganti oleh asuransi atau reimbursement. Perbandingan sistem asuransi sosial dan asuransi komersial. Asuransi sosial merupakan skema perlindungan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga nirlaba dengan tujuan memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk, terutama kelompok yang kurang mampu. Premi adalah asuransi sosial, biasanya ditetapkan berdasarkan penghasilan peserta dan seringkali mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dengan demikian, sistem ini memungkinkan akses layanan kesehatan yang lebih luas dan merata. Selanjutnya adalah asuransi komersial. Dikelola oleh perusahaan swasta dengan tujuan mencari keuntungan. Premi yang dibebankan kepada peserta didasarkan pada tingkat risiko individu, di mana semakin tinggi risikonya, semakin mahal preminya. Asuransi komersial umumnya menawarkan fleksibilitas dalam memilih layanan dan cakupan manfaat yang lebih luas dibandingkan asuransi sosial. Namun, akses ke layanan ini seringkali terbatas bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial untuk membayar premi yang lebih tinggi. Langsung saja kita akan masuk dalam matriks perbandingan antara sistem asuransi sosial dan asuransi komersial diambil dari sumber BPJS Kesehatan tahun 2023, WHO tahun 2022, dan Kemenkes Republik Indonesia tahun 2023. Yang pertama itu tujuan. Tujuan dari asuransi sosial itu menyediakan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan. Sedangkan dalam asuransi komersial, tujuannya untuk memberikan layanan kesehatan dengan tujuan profit bagi perusahaan asuransi. Yang kedua yaitu pengelola. Pengelola asuransi sosial itu dikelola oleh pemerintah atau badan nirlaba. Sementara
pengelola asuransi komersial itu yaitu perusahaan asuransi swasta. Sumber dana asuransi sosial itu yaitu iuran peserta, subsidi pemerintah, dan kontribusi dari sektor usaha. Sedangkan asuransi komersial itu yaitu premi yang dibayar langsung oleh peserta tanpa subsidi. Cakupan peserta asuransi sosial yaitu seluruh penduduk wajib bagi kelompok tertentu. Sedangkan asuransi komersial hanya bagi individu yang mampu membayar premi. Besaran premi dari asuransi sosial yaitu berdasarkan penghasilan dan seringkali disubsidi pemerintah. Sedangkan asuransi komersial yaitu berdasarkan risiko individu dan tingkat manfaat yang dipilih. Cakupan layanan asuransi sosial itu standar layanan kesehatan yang diatur pemerintah. Sedangkan asuransi komersial bervariasi tergantung polis yang diambil oleh peserta. Keuntungan yang dapat diambil dari asuransi sosial yaitu akses luas dan biaya lebih terjangkau. Sedangkan dalam asuransi komersial, keuntungan yang didapatkan yaitu layanan lebih cepat dan fleksibilitas dalam memilih fasilitas kesehatan. Kelemahan dari asuransi sosial yaitu kualitas layanan bisa bervariasi, antrian panjang, dan potensi defisit keuangan. Sementara kelemahan dari asuransi komersial yaitu premi tinggi, tidak semua masyarakat mampu mengakses. Kasus Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Indonesia. Jaminan Kesehatan Nasional JKN adalah program asuransi kesehatan sosial yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sejak 2014. Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Keunggulan JKN. Yang pertama, JKN bersikap wajib bagi seluruh WNI, mencakup kelompok miskin dan rentan melalui skema penerima bantuan iuran atau PBI. Yang kedua, konsep solidaritas antar peserta, di mana premi dari peserta sehat membantu peserta yang sakit. Dan yang ketiga, menyediakan layanan kesehatan dari tingkat dasar hingga rujukan rumah sakit tanpa batasan plafon biaya. Tantangan JKN. Yang pertama, ketidakseimbangan antara penerimaan premi dan biaya klaim menyebabkan defisit yang terus meningkat. Kemenkes RI 2023. Yang kedua, banyak fasilitas kesehatan mengalami kendala dalam penyediaan layanan karena beban peserta yang tinggi. Yang ketiga, banyak peserta mandiri yang tidak konsisten membayar iuran, menyebabkan ketidakseimbangan keuangan BPJS Kesehatan. Yang keempat, solusi untuk memperbaiki JKN mencakup peningkatan efisiensi dalam pengelolaan dana, peningkatan kepatuhan pembayaran iuran, serta peningkatan mutu layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Baik, ini salah satu contoh studi kasus Jaminan Kesehatan Nasional yang kami ambil, yaitu implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat Indonesia. Salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berperan dalam implementasi program ini adalah Puskesmas. Studi ini membahas implementasi JKN di Puskesmas Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, dengan fokus pada pelayanan preventif dan promotif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah implementasi JKN, tidak terdapat perubahan signifikan dalam pelayanan preventif dan promotif di puskesmas ini. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi kurangnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan preventif, keterbatasan tenaga kesehatan dalam menangani peningkatan jumlah peserta JKN, serta kurangnya koordinasi antar tenaga medis. Selain itu, cakupan standar pelayanan minimal atau SPM yang belum optimal menjadi tantangan dalam memastikan bahwa setiap warga mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai standar. JKN telah meningkatkan jumlah pasien yang berkunjung ke puskesmas, terutama dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, untuk meningkatkan efektivitas program ini. Diperlukan strategi sosialisasi yang lebih baik, peningkatan jumlah tenaga medis, serta perbaikan dalam sistem rujukan agar pelayanan kesehatan dapat lebih terintegrasi dengan rumah sakit rujukan. Kesimpulan,
asuransi kesehatan penting untuk perlindungan finansial masyarakat. Asuransi sosial mengutamakan keadilan dengan cakupan luas, sementara asuransi komersial berorientasi bisnis dengan cakupan terbatas. JKN meningkatkan akses layanan kesehatan, namun menghadapi tantangan seperti defisit keuangan dan ketimpangan layanan. Pengelolaan JKN perlu diperbaiki agar tetap berkelanjutan. Saran yang pertama, optimalkan pengelolaan dana BPJS Kesehatan untuk mengurangi pemborosan. Yang kedua, perbaiki distribusi tenaga medis dan infrastruktur terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, terapkan insentif dan sanksi bagi peserta mandiri untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran. Yang keempat, libatkan asuransi swasta guna meringankan beban pemerintah dan memperluas pilihan layanan. Oke, sekian presentasi kita pada malam hari ini. Dan kita ucapkan terima kasih. Selamat malam, guys.